pengertian, dan fungsi komunikasi. Komunikasi secara sederhana adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mencapai kesamaan pandangan. Dalam komunikasi, ada beberapa unsur penting. Pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan, yaitu ide atau informasi yang disampaikan. Ketiga, media atau sarana yang digunakan untuk berkomunikasi. Keempat, audiens, yaitu pihak yang menerima pesan. Dan yang terakhir, umpan balik, yaitu respon atau tanggapan dari penerima pesan. Lalu, apa saja fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi antara lain membangun konsep diri, menunjukkan eksistensi diri, menjaga kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, serta membantu kita terhindar dari tekanan dan stres. Kebiasaan dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memiliki kebiasaan tertentu ketika berkomunikasi. Ada kebiasaan positif, misalnya saat orang lain berbicara, kita merespon dengan kata sopan seperti iya atau menunjukkan bahasa tubuh yang ramah dengan senyuman. Gerakan tubuh yang wajar juga memperkuat pesan yang kita sampaikan. Namun, ada juga kebiasaan buruk, misalnya meremehkan lawan bicara dengan ucapan seperti alah gayanya atau menunjukkan ekspresi yang tidak sopan. Ada pula orang yang terlalu banyak membuat gerakan tubuh sehingga membuat lawan bicara tidak nyaman. Kebiasaan positif membuat komunikasi lancar, sedangkan kebiasaan buruk justru merusak suasana komunikasi. Menjadi pembicara efektif. Sekarang, bagaimana caranya menjadi pembicara yang efektif? Ada 3 gaya berbicara dalam komunikasi, agresif, pasif, dan asertif. Gaya berbicara agresif biasanya keras, kasar, dan cenderung tidak peduli pada lawan bicara. Gaya pasif justru sebaliknya, terlalu berhati-hati, takut salah, dan berusaha menyenangkan orang lain. Sedangkan gaya berbicara yang paling baik adalah gaya asertif. Gaya asertif artinya berbicara dengan jujur, jelas, langsung, pada tujuan, sekaligus tetap mendengarkan lawan bicara. Dengan cara ini, komunikasi bisa membangun hubungan yang positif, saling menghormati, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan agar komunikasi lebih efektif. Pertama, kontak mata. Tatap lawan bicara ketika berbicara agar ia merasa dihargai. Kedua, ekspresi wajah. Wajah adalah cermin kepribadian. Senyum, anggukan, atau raut wajah yang ramah akan membuat suasana lebih nyaman. Ketiga, postur tubuh. Gerakan tubuh harus mendukung pesan yang kita sampaikan, jangan berlebihan. Keempat, selera berbusana. Penampilan yang rapi dan sesuai akan menambah kesan profesional, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Tips komunikasi efektif. Berikut adalah beberapa tips praktis dalam komunikasi. 1. Gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan langsung pada sasaran. Hindari terlalu banyak detail yang tidak relevan. 2. Jangan mengulang ide yang sudah disampaikan orang lain, karena hanya akan membuat orang bosan. 3. Jangan berbicara terlalu lambat, karena bisa membuat lawan bicara jenuh. Tetapi juga jangan terlalu cepat, karena bisa terkesan buru-buru. Atur ritme bicara dengan baik. 4. Hindari gumaman seperti atau eh, yang terlalu sering, karena akan mengurangi wibawa kita sebagai pembicara. 5. Gunakan humor seperlunya. Jika lawan bicara tidak tertawa, jangan dipaksakan. Selain itu, ada tips tambahan. Kenali kelebihan dan kekurangan diri. Tetapkan tujuan komunikasi. Kuasai topik pembicaraan. Hargai perbedaan pendapat. Pertahankan kontak mata. Kontrol postur tubuh. Serta gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Teman-teman, komunikasi adalah kunci dalam membangun hubungan yang harmonis, baik di keluarga, lingkungan sosial, maupun di dunia kerja. Hampir semua masalah dalam hidup berawal dari komunikasi yang kurang baik. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah hidup menjadi lebih baik, mulailah dengan memperbaiki cara kita berkomunikasi. Dengan berkomunikasi yang efektif, kita bisa lebih percaya diri, mampu menyelesaikan konflik, bahkan bisa mengarahkan orang lain menuju tujuan yang positif. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.